Dan mudah-mudahan ini apa yang ada di Payakumbuh ini mudah-mudahan nanti menjadi pembicaraan saya juga dengan teman-teman di daerah lain. Ya mohon maaf nanti pelaksanaan nanti saya sampaikan ini tirulah Payakumbuh. Ini itu di sana ulamanya berkumpul membahas permasalahan umat. Ya, untuk menjaga masalah umat. Kalau boleh nanti apa bahasa seperti itu ya. Ya, karena saya ketemu dengan beberapa daerah juga ketemu dengan MUI dan yang lainnya, maka mudah-mudahan ya ini juga akan menjadi inspirasi untuk daerah lain untuk mensinkronkan potensi-potensi ulama umat mereka untuk membimbing umat dan membimbing rakyat semua. Ustaz semuanya sekaitan dengan beberapa usulan sangat-sangat baik ya, dan sekaitan dengan mendekatkan kemudian juga bahasa Arab dan kemudian juga dengan ada warung amak tadi ya Pak untuk ekonomi ya, dan kemudian juga beberapa yang lainnya ya. Sekira ini adalah hal-hal yang insya Allah secara bertahap bisa kita lakukan. Di antara program tentang hafalan Al-Quran itu sebetulnya kita selama di Kota Padang sudah kita programkan ya melalui sekolah. Yang pertama adalah wajib baca tulis Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kepada anak-anak kita yang hafal 3 juz tamat SD, bisa pilih SMP mana saja. Hafal 4 juz tamat SMP, bisa pilih SMA mana saja. Itu sudah kita terapkan. Nah, sehingga memang dari tahun ke tahun menteri peningkatan jumlah mereka yang menghafal Al-Quran. Ya. Nah ini yang telah kita lakukan. Alhamdulillah juga untuk yang masuk perguruan tinggi juga begitu. Ketika masuk fakultas kedokteran hafal Al-Quran 1 juz dan mereka jurusan IPA, nah itu mereka bisa terima langsung. Harapan kita bersama tadi. Nah jadi saya kira ini bisa kita perkuat ke depan, yaitu dengan melalui program-program kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan. Itu salah satunya. Seperti penguatan pesantren Ramadan diantaranya. Itu makanya kami berharap nanti kepada para ulama-ulama ya, ketika nanti mungkin di kabupaten kota, karena SLTA kan di kabupaten kota, nanti bisa memberikan dukungan untuk itu. Saya sudah ketemu dengan beberapa organisasi, diantaranya ada IMM, ada PII, kemudian EMII, dan kemudian juga ada HMI ya, dan beberapa organisasi lain. Saya pernah sampaikan, nah, silakan sekarang ini ya, mana yang Masjid Muhammadiyah yang di bawah pengelolaan Muhammadiyah, ayo silakan mahasiswa Muhammadiyah ataupun pemuda Muhammadiyah melakukan pembinaan di sana ya. Karena saya dulu di SMA dulu, ketika saya kuliah dulu, kita membuat program mengumpulkan para remaja-remaja, dan setelah itu kita berikan pembinaan, kita akan training ya, seperti di PI misalnya, training, kita berikan pembekalan, dan setelah itu ya kita lanjutkan dengan pembekalan sekali sebulan, sekali 15 hari ataupun sesuai. Sama juga seperti di Muhammadiyah ada Darul Arkam misalnya ya. Nah, saya kira inilah suatu hal yang perlu kita lakukan. Nah itu memang ini yang kita dorong teman-teman yang ada di organisasi Islam itu. Nah maka itu untuk ke depan juga kita harapkan di daerah-daerah ini bisa kita persamakan ya, sehingga ya yang di SLT itu ada pembekalan yang akan mereka terima untuk itu, di samping dengan ada reward ya, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang kita sediakan untuk mereka. Demikian juga untuk bahasa Arab ya, dan mudah-mudahan secara bertahap ini akan bisa kita dorong untuk melakukan itu. Kemudian selanjutnya kaitan dengan
penguatan ekonomi tadi, saya setuju Pak. Nah, selama ini kan kita hanya banyak mencatat, mungkin saya sering sampaikan dalam banyak, kita selama ini banyak hanya mencatat orang-orang miskin, sementara jumlah orang miskin banyak orang kaya. Orang miskin itu paling banyak jumlahnya 20%, 20%. Orang miskin itu dengan orang kaya. Cuma ada konsep zakat, ada wakaf, kemudian konsep-konsep yang lainnya. Hanya Islam yang punya itu. Nah, sekarang kita kemarin setelah saya bertemu dengan Presiden ketika launching wakaf uang itu, ada teman-teman kita yang sudah melakukannya. Ya, wakaf uang dari beberapa orang pengusaha, dan kemudian dibuatnya usaha, dia sebagai nazirnya, ya, punya kompetensi dan kemampuan di sana, dan kemudian uang itu diberdayakannya dalam usaha, keuntungannya digunakannya untuk membantu pembiayaan yang lain. Nah, barangkali mungkin di sini mungkin Bapak, tadi saya ketemu nih Pak Haji, udah pulang beliau. Ya, udah. Nah, tadi saya ada ketemu dengan beliau. Tadi jalan-jalan dengan beberapa kawan-kawan di sini, ada banyak usaha-usaha yang potensial di sini. Jadi saya tawarkan kepada Pak Andi. Ini Pak Andi ini ada untuk pupuk organik. Ada pupuk organik pasarnya. Nah, tinggal sekarang ini Mbak tolong investasi untuk mesin, untuk apa segala macam. Nah, nanti keuntungannya itu bisa nanti ada dana wakaf orang akan berwakaf. Nah, dikelola oleh teman kita ini. Nah, hasilnya nanti akan bisa membantu yang rencana Ustaz tadi itu, membantu Ustaz, bantu ini apa segala macamnya, fakir miskin yang lainnya. Jadi maksud saya itu kemarin juga cukup ulat juga ya pro kontra tentang wakaf uang itu kan. Ya. Nah, sekarang kita udah enggak usah kita ikuti yang untuk yuk kita kelola saja itu. Coba pusing-pusingkan dengan ini, udah kita kelola, cari nazirnya. Siapa pengusaha itu, makanya Pak Andi Torang, siapa pengusaha yang ada di sini? Ayo kita ini nanti mungkin kita investasi di sana dengan dana wakaf. Nah, kemudian itu dikelolanya secara baik dan uang itu tidak hilang, tapi hasilnya bisa kita gunakan untuk yang lain tadi. Nah, mungkin perusahaan tadi itu mungkin bisa mengarah ke sana Pak Ustaz. Ya. Nah, ini insya Allah kita kumpul orang kaya-kaya. Di Sumatera Barat ini banyak sekali orang kaya yang baik-baik. Dan saya ketemu dengan itu. Bahkan bukannya orang kaya yang baik, orang yang tidak kaya pun banyak juga. Kenapa? Saya di Padang diwakafkan tanah itu untuk jalan sepanjang 2 km, lebar 14 meter, Pak. Nggak bayar, Pak. Ya, karena memang kekayaan mereka adalah tanah, gitu. Sehingga saya buat jalan itu dari Air Manis sampai ke Teluk Bayur. Ya, kepada negara mereka pokoknya itu. Nah, maksud itu ini perlu dipikirkan. Itu makanya perlu kita catat orang kaya. Nah, di Payakumbuh juga banyak orang kaya dan dermawan. Saya bangun masjid di tepi laut itu 15 miliar kan ada satu orang kaya. Kemudian ada itu Masjid Al-Hakim, kemudian ada Masjid Mujahidin. Itu adalah orang kaya yang bangun. Ada 10 miliar. Ya, karena memang mereka bangun, ya kita kasih fasilitas tanah apa saja itu dapat Pemko, Pak. Yang Al-Hakim itu tanah Pemko, dan kemudian yang Mujahidin itu sebagian tanah Pemko. Jangan pakai itu. Kan tanah akan diangkat ya. Ya, tetap di sana. Nah, alhamdulillah itu melengkapi sehingga fasilitas wisata yang ada di sana. Ada masjid yang representatif. Nah, banyak lagi kalau mau kita ceritakan, mungkin di antara ustaz dan ustaz ini, para ulama sini juga ada pengalaman itu. Ayo kita ini. Itu makanya insya Allah inilah akan kita kuatkan nanti adalah pengusaha-pengusaha seperti ini. Sehingga nanti dia akan berinfak, berwakaf, dan kemudian juga akan menyalurkan ke tengah umat. Ya, itu makanya tadi saya baru di Baru, Pak. Saya ketemu kemarin dengan Gubernur Riau, Pak Samsuar. Mungkin membaca juga nanti di media sosial. Satu pembicaraan kita adalah bagaimana kita bersinergi dalam rangka untuk perdagangan.
Riau itu butuh dari provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan warganya 70% lagi. Dia hanya bisa 30%. Artinya tergantung dengan saya. Ini kan hidup bisnis. Nah, siapa nanti? Sekiranya dan Ustadz lah yang akan menjalankan itu, yang punya kompetensi untuk itu. Ustadz tetap membina umat, dan kemudian nanti urusannya itu nanti akan kita coba untuk mencarikan jalan keluar. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini yang kita coba sinergikan sehingga memang la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya, tidak mesti semuanya kita masuk pintu yang satu, tapi ada di antara kita masuk melalui pintu-pintu inilah yang kita kita sinergikan sesama lainnya. Termasuk Pak, kita akan membina, berikan perhatian, tidak mentawai nantinya. Ya, nah itu kita sudah persiapkan konsep dengan kelembagaan yang ada. Jadi kita setuju itu dengan penguatan, dan mari kita berikan ya kepada teman-teman kita yang punya kompetensi itu. Insya Allah saya tidak dari Cina Pak. Ya, walaupun kemarin ada gambar saya dengan orang Cina gitu kan. Ini ke sana, insya Allah tidak. Dan maka dalam hal ini itu memang ada ceritanya, saya berfoto dengan orang itu segala macam, memang saya kunjungan ke sana. Dan waktu itu memang mencari investasi untuk pembangunan pembangkit listrik. Ya, nah kemudian karena saya menjual tanah, juga sampai bahwa saya sudah menjual tanah di Kota Padang untuk Cina. Belum ada 1 meter pun yang saya tangani di Kota Padang itu yang saya jual kepada Cina. Belum ada yang saya menanganinya, yang hanya menyetujuinya. Kalau saya berfoto-foto selamat. Ini maksud itu insya Allah Pak, saya tidak berutang budi kepada penguasa Cina yang lainnya. Ya, maka itu insya Allah ya kita kalah pada mereka. Nah kemudian sekaitan dengan ya insya Allah terima kasih Ustaz atas nasihatnya dari Ustaz Mukhayyar ya, terkait dengan amanah, dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon bimbingan dan mohon nasihat daripada kita semua. Dan tadi saya sampaikan ketika saya dilantik ini wali kota pertama, kedua, maka memang saya temui ulama. Ya, saya minta nasihat, betul, saya minta doa. Ketua Majelis Ulama Kota Padang pertama waktu itulah Profesor Samsul Bahri, Khatib. Kemudian kedua kemarin Dr. Duski Sama. Nah, saya sudah janjian sama wakil Ketua MUI Pusat, kalau saya nanti dilantik di Jakarta, maka saya setelah itu saya akan menemui ulama. Ya. Karena salah satu implementasi pada ABSBK saya paham begitu. Karena Pak Azhar Anas dan kemudian juga dan bercerita kepada saya dalam banyak hal tentang ini. Nah, jadi maksud itu karena sampai sekarang saya dengan Pak Ruzan menjelang beliau meninggal, saya hadir di tempat beliau. Dengan Pak Azhar Anas sekarang pun juga saya masih kontak-kontak dengan beliau. Alhamdulillah kita juga membangun hubungan yang baik dengan ya. Jadi insya Allah ya. Kalau Ustaz Diki tadi ya, setuju bebas riba, setuju? So, itu makanya tolong ayo kita dukung ini. Maaf kemarin DPRD akan mempermainkan. Mungkin kemarin DPRD tidak mau serius untuk mengeluarkan perda tentang Bank Negari. Saya Ketua Masyarakat Syariah Pak, Sumatera Barat. Satu perjuangan kita, bagaimana memang ekonomi syariah itu bisa terlaksana di sini. Nah, satunya adalah tugas kita adalah Bank Nagari segera kita konversi kepada syariah. Ya, nah, cuma sekarang tinggal di DPRD. Ya, DPRD yang belum ini. Mungkin juga di dalam Bank Nagari itu juga ada yang belum siap juga ada. Ya, nah inilah memang itu makanya kemarin saya dengan Dekan FEBI UIN Dr. Ahmad Wira, saya langsung menemui buat MOU atas nama MES, Masalah Ekonomi Syariah dengan Bank Nagari. Saya akan bantu mensosialisasikan tentang di daerah. Nah, maka itu mudah-mudahan kalau boleh, nah ini kalau boleh, mungkin kita yang ada sekarang di sekarang Pakumbu ini, kalau
kalau boleh masing-masing kita bisa membuat tulisan tentang ekonomi syariah. Nanti tulisan itu tolong dibukukan dari sini, Ustaz. Nah, kita cetak sama nanti. Nah, itu menjadi bekal untuk para dai nanti ini. Kalau perlu kita programkan selama 2 bulan atau selama 6 bulan ceramahnya tentang ekonomi syariah. Semua ini akan secara masif. Ini ada di masyarakat, semua masyarakat. Nah, maksud itu barangkali itu di ceramah, kemudian apa segala macamnya kita, sehingga memang masyarakat pada saat yang sama semuanya mendapat informasi tentang, atau mungkin ada cara-cara lain yang dilakukan. Itu makanya apakah hari ini atau hari Sabtu yang akan datang ya, kita ketemu dengan para pengusaha wanita di Payakumbuh. Ada dulu relawan saya di sini, Pak, namanya lah Muslimah United for MA, ya, for Mahil di Audi gitu. Nah, maka itu kemarin saya minta bantuan mereka untuk menjadi panitia dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang ekonomi syariah, berdayakan potensi semuanya. Nah, maka itu mudah-mudahan ini akan bisa, dan kita setuju. Ya, karena memang sudah itu, makanya saya minta kepada Bank Indonesia dan OJK, karena memang sekarang aturan undang-undang kan ada tentang bank syariah, ada tentang konvensional ada. Boleh enggak saya memilih salah satu saja? Ya, saya di Padang saya pilih itu tentang ekonomi syariah saja. Maka belum ada jawaban dari Bank Indonesia dan Bank OJK. Ya, alhamdulillah, Pak, insya Allah nanti tim kita dalam rangka untuk penguatan ekonomi syariah di Sumatera Barat itu adalah seorang teman kita yang sekarang ini di bagian standarisasi ekonomi syariah di Asia, ya, yaitu Profesor Indra Ismail apa siapa, memang dia di sana. Ini yang insya Allah tim kita, karena saya juga kita juga nasional ekonomi keuangan syariah, ya, langsung di bawah presiden, ya, dan kemudian juga wakil presiden sebagai ketua hariannya. Nah, itu banyak tim-tim kita yang dari sana. Ini nanti saya akan bentuk tim khusus untuk itu, insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan dukung kita bersama ini akan bisa kita lakukan penguatan. Ya. Kemudian kaitan dengan insya Allah ya, kaitan dengan Iran, mudah-mudahan ya. Tapi memang Iran sangat gesit, Pak. Kenapa saya katakan gitu? Ketika saya diundang ulang tahun kerajaan Yordania, ya, di Jakarta melalui dubesnya, maka waktu itu banyak dubes-dubes yang lain, itu saya hadir ke sana. Nah, memang dubes Iran ini memang proaktif, dia melakukan pendekatan, karena memang dia cerita tentang Periaman. Tabui kan dubes Iran diundang oleh Periaman, ya. Nah, maka saya itu memang mereka, mudah-mudahan insya Allah ya, kalau sekarang ini memang di Iran apa pula yang di ini kan tidak ada pula yang istimewa di sana kan, ya, tidak ada istimewa di sana. Kemudian untuk kaitan dengan SK 3 Menteri, ya, sekarang ini sudah ada yang menolaknya. Itu yang pertama sekali adalah Wakil Ketua MUI Pak Anwar Abbas, kemudian yang kedua adalah Kiai Khalil Nafis, dan kemudian Pak Hidayat, dan kemudian juga ada beberapa yang lain. Nah, waktu itu saya kira ini yang mungkin kita perlu ramaikan sekarang ini, bagaimana penolakan. Di Padang saya ketemu kemarin dengan AKFAI, ya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Sumatera Barat. Mereka juga datang kepada saya satu hari kejadian, langsung datang. Udah, sekarang ini berarti memang melecehkan agama, ya. Betul, tadi ada yang katakan undang-undang, betul, undang-undang dasar yang dilanggar, ya, undang-undang pendidikan dilanggar, Sisdiknas, ya, banyak undang-undang yang dilanggar itu, Ustaz. Sekolah, banyak ada sekolah. Jadi tidak proporsional lah ini yang begini ini. Ini pekerjaan, yang tidak ada kerjaan aja ini kan.
orang pada ini apa pada COVID semua tidak ada pekerjaan, nah ini diurusnya. Nah gitu, ini kurang kerjaan ya. Nah maksud itu ini apa semua ini mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi anggota DPR RI kita, mudah-mudahan insya Allah. Saya juga udah sampaikan kepada mereka ini dan sehingga memang ini akan disikap. Maka itu saya yakin ini tidak akan jalan. Makanya tadi itu anggap lalu ya. Tidak perlu sibuk-sibuk itu. Kenapa ditanya besok bakal? Nah kalau kerajaan ada masalah sekarang. Apa kita bisa? Menurut saya banyak hal, termasuk juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga bisa kita bantu. Aceh saja yang dia bolehkan, yang lain memang apa ini. Nah, jadi dasar undang-undang ada, bukan undang-undang dasar dilanggarnya. Nah ini yang dari poin-poin yang saya baca dari Pak Anwar Abbas, Kolin Nafis, dan Pak Hidayat menjelaskan tentang itu. Ya, nah saya kira ini kalau, nah kemudian juga kita di Kota Padang Sumatera ada perda, Pak. Ada perda kan tidak bisa perda langsung dibatalkan dengan SK Menteri, tidak bisa, karena semua masyarakat, bahkan juga ada kepala daerah yang sudah menolak itu, ya, menolak itu. Kemudian kejadiannya mas, cara dia, terus kedua ngapa pula lah kebijakan yang tenang-tenang aja dibiarkan, ya kenapa kok ada yang 1-2, kok ada yang 1-2 itu makanya pekerjaan yang tidak profesional, membunuh arangi jebom, ya. Ya bahasa Arab ya insya Allah secara bertahap itu, makanya saya di Padang sudah dalam surat saya sudah penanggalan Arab, Pak. 2 tanggal saya Masehi dan Hijriah, surat saya di Padang resmi dengan penanggalan Hijriah ya. Mungkin perlu juga Bapak Ibu membandingkan juga bagaimana keuntungan menggunakan Hijriah. Perlu saya melihat kenapa dalam surah Al-Kahfi itu hanya 2 kan, itu Hijriah dan Qamariah. Secara ekonomi kita untung Hijriah. Kenapa cepat gajian? Cepat gajian, cepat pula orang berbelanja. Cepat orang belanja, maka cepat putaran uang. Maka penggunaan tanggal Hijriah mencepatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian kalau seandainya kita pergunakan tahun Masehi, rugi kita. Kalau gajian tahun Masehi, selisihnya adalah ya 100 tahun. 3 tahun selisihnya, 103 ya. 103. Kalau seandainya satu masa tugas, kan 33 tahun. Umur 25 dan ke umur 58 pensiun. Kalau Islam 3. Kalau Islam sampai 35 tahun, 60. Ya kan? 33 bertugas Masehi ya, rugi setahun lah cek rumah lah. Ini kita provokasi aja. Itu mungkin surah ini mungkin bisa terhadap surah Ansur juga. Jadi mau itu kita cari jalannya apa, itu kita lihat apa keunggulan. Ini Iko memang mau sampaikan, cuma awak di Padang kan bisa merubah kata. Ini kemudian teh. Tapi ini perlu kita ini. Itu makanya saya melihat kenapa dalam perhitungan surah Al-Kahfi itu 300 tahun dan 309 tahun. Mungkin masalah yang ahli ilmu tafsir ada apa aja lah terusan keuntungan penanggalan Hijriah. Mungkin Ustaz tentu lebih paham daripada saya. Maka itu mari secara sistematis juga kita hadapi ini. Ya, dan insya Allah ya kita juga, dan insya Allah itu makanya maaf saya sengaja sekarang ini roadshow ya kepada lembaga-lembaga. Saya kemarin roadshow ke Kasat, roadshow ke Sumatera Utara, dan saya juga ke Pangdam, dan kemudian juga ke yang lain. Ya, mudah-mudahan juga kita mencoba untuk meninjau diskusi apa selama bagaimana pula pemahaman mereka. Kalau yang lain sudah masuk karung, ya. Mudahan dengan bela negaranya, dengan apa segala macamnya, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi bagian yang kita coba
insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, kemudian waktu yang lain juga bisa ketemu lagi mungkin dalam forum tentunya bang, ayo kita diskusi, nanti kita bawa teman-teman kita yang mempunyai kompetensi untuk itu. Nah, kemudian bagaimana pula penguatan ekonomi umat ini, dan kemudian juga mungkin ada objek-objek pembicaraan yang lainnya itu, ayo kita bicarakan. Dan mudah-mudahan ini apa yang ada di Payakumbuh ini, mudah-mudahan nanti menjadi pembicaraan saya juga dengan teman-teman di daerah lain. Ya, mohon maaf nanti pelaksanaan nanti saya sampaikan, ini tirulah Payakumbuh. Ini itu di sana ulamanya berkumpul membahas permasalahan umat. Ya, untuk mencegah masalah umat. Kalau boleh nanti apa bahasa seperti itu ya. Ya, karena saya ketemu beberapa daerah, juga ketemu dengan MUI dan lainnya, maka mudah-mudahan ya ini juga akan menjadi inspirasi untuk daerah lain untuk mensinkronkan, mengkomunikasikan potensi-potensi ulama umat mereka untuk membimbing umat dan membimbing rakyat semua. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.